Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian, namimah adalah merupakan dosa yang besar dan bahayanya juga luar biasa. Makanya dulu penjajah Belanda ketika hendak menghancurkan pasukan musuhnya itu diantaranya dengan cara mengadu domba. Dipecah belah, dicerai-beraikan supaya kekuatannya hilang. Dengan seperti itu maka sangat mudah untuk dihancurkan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari perbuatan namimah ini. Allah taala berfirman, "Wala tuti' kulla hallafin mahin, hammazim masya'im bin namim." Wala tuti' kulla hallafin mahin. Jangan kamu taati setiap orang yang suka bersumpah dan hina. Yaitu siapa? Hammaz, orang yang suka meledek, mencela. Masya'im bin namim, dan berjalan dengan namimah, mengadu domba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bersabda, la yadkhulul jannah qattat. Tidak akan masuk surga qattat. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ai an-nammam, yaitu orang-orang yang melakukan namimah, mengadu domba itu. Maksudnya tidak akan masuk surga itu maksudnya gimana, Pak? Apakah berarti dia kafir, tidak akan masuk surga selamanya? Makna tidak masuk surga itu ada dua makna. Makna yang pertama, tidak masuk surga selama-lamanya. Bagi siapa? Bagi mereka yang menghalalkan namimah dan mengatakan namimah nggak apa-apa, halal, boleh. Padahal haramnya namimah itu dengan ijma' para ulama. Maka siapa yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka ia sudah jatuh kepada kufur besar. Maka yang seperti ini, makna daripada ayat hadis tersebut, kalau begitu dia tidak akan masuk surga selamanya. Adapun yang kedua, tidak masuk surga artinya untuk sementara waktu. Itu mereka yang melakukan namimah dan dia tahu itu haram dan dia mengakui itu dosa, tapi dia mengikuti hawa nafsunya. Maka ini pelaku dosa besar, dan pelaku dosa besar menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak kafir dan tidak kekal dalam api neraka. Sehingga makna hadis ini tidak akan masuk surga, maksudnya untuk sementara waktu. Iya. Yang jelas ini ancaman berat, Pak. Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah qattat, tidak akan masuk surga qattat itu. Bahkan Rasulullah SAW mengabarkan bahwa orang yang melakukan namimah itu diadab dalam kuburannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW melewati dua kuburan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, innahuma la yu'adzaban. Dua mayat yang ada di kuburan ini sedang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan keduanya tidak diadab dalam perkara yang dianggap besar. Maksudnya mereka menganggap remeh. Kata Rasulullah, bala innahuma lakabir, padahal itu besar di sisi Allah. Amma ahaduhuma, adapun yang pertama, kenapa dia diadab dalam kuburnya? Fakana yamshi bin namimah, dia berjalan mengadu domba. Wa ammal akhar, adapun yang kedua, kenapa ia diadab dalam kuburnya? Fakana la yastanzih minal baul,
ia tidak berhati-hati dari air kencing. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian, lihat Rasulullah SAW mengabarkan bahwa orang yang melakukan namimah, mengadu domba, dalam kuburnya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siksa kubur itu mengerikan sekali, Pak. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Ma ra'aitu madharan afdha min adzabil qabr." Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan dari azab kubur, Pak. Orang yang di kuburannya nggak selamat, di akhirat lebih tidak selamat lagi. Dalam riwayat Al-Hakim, dalam Mustadraknya, dan Al-Hakim mensahihkannya, Rasulullah SAW bersabda, "Ya innal qabra awwalu manazilil akhirah, faman naja minhu fama ba'dahu aisar lah." Kuburan itu, kata Rasulullah SAW, tempat persinggahan akhirat yang pertama. Maka siapa yang selamat di kuburannya, maka yang setelahnya akan lebih mudah bagi dia. Wa man lam yanju minhu, dan siapa yang tidak selamat di kuburnya, maka yang setelahnya lebih sulit buat dia. Maka kalau ternyata orang yang namimah tidak selamat di kuburnya, dia diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang setelahnya lebih berat lagi. Oleh karena itulah saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azan ya Allah, ya, hati-hati dengan yang namanya namimah. Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan, waqad ajma'al ulama ala tahrimin namimah. Ya, para ulama semua sepakat bahwasanya namimah itu hukumnya apa? Haram. Dan beliau mengatakan bahwa namimah min kabairidz dzunub, termasuk dosa-dosa besar, bukan dosa-dosa kecil. Ikhwata Islam azan ya Allah. Al-Hafidz Ibnu Hajar juga mengatakan, wa wajhu tahrimin namimah. Kenapa sih namimah itu diharamkan? Karena kata beliau merusak. Merusak apa, Pak? Persaudaraan kaum muslimin. Ya. Sementara kalau dua muslim yang bertengkar tidak bertegur sapa, ya, saling, kalau ketemu saling membelakangi, saling acuh dan yang lainnya, itu bahaya, Pak. Bahayanya apa? Yang pertama, amalnya itu tidak akan diangkat kepada Allah sampai dia damai. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, bahwasanya setiap hari Senin dan Kamis, kata Rasulullah, amalan-amalan hamba itu akan ditampakkan kepada Allah, kecuali orang yang sedang bertengkar. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada malaikatnya, anziru hadain hatta yastaliha, tangguhkan amalan dua orang ini sampai keduanya damai dulu. Jadi selama belum damai ini, amalannya belum diangkat kepada Allah sampai damai. Makanya diantara kita nih, kalau masih ada permasalahan dengan saudara, dengan teman, ya, segera kita minta maaf, segera kita berusaha untuk memperbaiki hubungan kita. Karena rusaknya hubungan sesama muslim itu mengerikan, Pak. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan. Ya, Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, maukah aku beritahu kepada kalian amal yang lebih agung daripada sholat, puasa, sedekah? Para sahabat berkata, mau wahai Rasulullah. Kata Rasulullah SAW apa? Ya, islahu dzatil bain, baiknya hubungan sesama. Fa inna fasada dzatil bain hiyal haliqah, kata Rasulullah. Karena rusaknya hubungan sesama itu adalah pencukur. La aqulu haliqatu sya'r, bukan maksudnya pencukur rambut, bukan, kata Rasulullah. Wa inna mahaliqatud din, tapi pencukur agama. Jadi akhi, kalau hubungan kita retak dengan saudara kita sesama muslim, rusak hanya karena masalah dunia misalnya, berarti agama kita tercukur, terpangkas, Pak. Mengerikan kan, Masya Allah.
sudah amal kita enggak diangkat kepada Allah, sudah begitu agama kita tercukur. Dan namimah itu menyebabkan hubungan sesama kita rusak, hancur Bapak sekalian. Dan namimah itu sesuatu yang sangat disukai oleh iblis. Iblis itu paling suka Pak kalau hubungan sesama muslim, hubungan suami istri itu pecah sudah. Dalam riwayat Muslim Rasulullah SAW bersabda, "Inna iblis wada'a arsyahu 'alal bahr." Iblis meletakkan singgasananya di atas lautan. Faba'atha sarayah, lalu kemudian iblis pun mengirimkan pasukan-pasukannya. Wa aqrabuhum ilaihi manzilatan a'dhamuhum fitnah. Yang paling dekat kedudukannya kepada iblis, yang paling besar gangguannya. Faqala ahaduhum, salah satu pasukan iblis berkata, "Sadaqtu kadza wa kadza wa kadza." Aku sudah melakukan begini dan begitu. Apa kata iblis? "Ma sana'ta syai'an." Kamu belum berbuat apa-apa. Berkata lagi yang satu lagi, "Ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa baina zaujatihi." Aku tidak tinggalkan sampai aku berhasil menceraikan ia dengan istrinya. Maka kemudian iblis pun mendekatkan dia dan berkata, "Kamu sebaik-baik pasukanku." Berarti kalau sudah berhasil Pak memecah belah, ini pasukan iblis yang paling didekatkan kepada iblis. Terkadang ya akhwat Islam, namimah itu bisa memecah belah antara suami dan istri. Ada orang berpikir gimana ya biar suami istri ini cerai ini. Ya, ke suaminya nyampaiin berita buruk tentang istrinya, ke istrinya nyampaiin tentang berita buruk suaminya, akhirnya berantem, cerai. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian. Maka saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Apa sebab-sebab munculnya namimah, Pak? Banyak faktor dan banyak sebab munculnya namimah. Faktor yang pertama, adanya hasad. Apa itu hasad, Pak? Dengki, iri. Ya. Dia melihat suami istri yang lagi rukun, Masya Allah, iri. Dia berpikir bagaimana caranya supaya bisa menceraikan mereka. Dia melihat, ketika melihat teman-temannya kok akrab banget, iri. Kedengkian itu yang menyebabkan akhirnya dia ingin bagaimana caranya supaya hubungan mereka rusak, hancur dan yang lainnya. Ya, makanya Nabi SAW mewanti-wanti kita, Pak, dari yang namanya hasad dan dengki itu, Pak. Karena itu sangat bahaya sekali, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Sebab yang kedua, kenapa terjadi namimah? Itu kebencian kepada suatu kaum. Ya, ketika misalnya kita merasa sangat kita benci kepada suatu kaum, bagaimana caranya ya supaya mereka ini hancur? Maka dengan cara namimah. Nah, di zaman sekarang ini, Pak, media untuk namimah itu luar biasa, Pak. YouTube, cari-cari nih ceramah ustadz ini. Ustadz ini dicari-cari juga ceramahnya, dipotong-potong, dijadiin satu, diaduin, akhirnya pendukung ini berantem sama pendukung ini. Iya, selesai sudah. Iya, memang sengaja dibuat seperti itu. Supaya apa? Supaya dengan cara berantem namimah, pecah kan? Kalau sudah pecah apa yang terjadi? Kekuatan hilang kan? Allah Ta'ala berfirman, wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Taatilah Allah dan Rasulnya, jangan berselisih, niscaya kalian akan gagal dan hilanglah kekuatan kalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, ya, kebencian kepada suatu kaum itu terkadang menyebabkan itu namimah. Ya, bagaimana diadu domba sesama mereka dengan cara menebarkan aib ini, menebarkan aib itu, kemudian ya yang satu berbicara tentang
yang lainnya diviralkan, yang satu ngomong tentang yang itu diviralkan. Di zaman sekarang begitu caranya, Pak. Mengerikan sekali, karena media ini masalahnya. Ya, yang memviralkannya punya pasukan, cyber army namanya, Pak. Ya, punya akun-akun palsu sampai ratusan ribu bahkan jutaan. Yang memainkannya mungkin segelintiran orang, Pak. Tapi seakan-akan itu banyak orang. Tujuannya apa? Menghancurkan. Zaman sekarang kan mengerikan sekali, ikhwatul Islam. Kita yang asyik baca seneng Facebookan, seneng media sosial, ya kena sialnya, Pak. Cuman juga sosial. Kenapa? Hati kita terbakar, hati kita geram, hati kita kesal, dan yang lainnya. Kalau udah kesal, sudah tidak ada yang namanya tabayun lagi sudah. Kalau sudah kesal, sudah khalas. Apalagi kalau kita yang disebarkannya itu kebetulan kita nggak suka sama dia, kita ikut hore-horean, syukurin lo, puas dah. Hati-hati saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azan ya Allah. Ini zaman yang sangat mengerikan sekali, Pak. Ya, media sosial ini menjadi media yang sangat empuk sekali untuk menghancurkan suatu bangsa, menghancurkan sebuah masyarakat, menghancurkan sebuah jamaah dan yang lainnya. Kalau kita tidak sadar, bahaya ini akan sangat merusak saf kaum muslimin, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, ini saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Sebab yang ketiga yaitu kebodohan, Pak. Kebodohan, karena kebodohannya itu dia menganggap ini nggak masalah gitu loh. Ada orang senang banget ngomongin orang. Dan memang sudah sifatnya seperti itu, Pak. Datang ke si A, saya kemarin dengar si B ngomongnya gini-gini tentang kamu loh. Datang ke si B ngomong, itu si A ngomong ke saya kemarin ngomongnya gini. Dia nganggap lumrah-lumrah aja, nggak biasa. Tujuan dia mungkin ya untuk supaya memperlihatkan bela sungkawa, Pak. Padahal dia bodoh, nggak tahu kalau dengan gara-gara seperti itu akibatnya apa? Parah. Ya, murid terkadang penuntut ilmu gara-gara dia dua ustadz jadi berantem, Pak. Datang ke ustadz ini, ustadz kata ustadz Fafu, antum katanya bodoh. Ustadznya ngambek lah, kurang ngajar itu. Ya, akhirnya apa? Gara-gara dia jadi berantem, Pak. Muridnya yang bodoh. Dia mengira dengan seperti itu dia ingin membela ustadznya, padahal hakikatnya tidak. Ya. Makanya kebodohan ini, ya, akal Islam bisa menyebabkan seseorang jatuh kepada sikap apa? Namimah. Sebab yang keempat apa, Pak? Ya, perangai yang buruk akhlaknya. Ada orang yang memang akhlaknya seperti itu. Ada orang kalau ngobrol sama dia pasti selalu ngomongin orang, Pak. Bagi dia kalau ngomongin orang tuh manis banget. Asyik dah. Ya, orang kita lagi mau muji orang si fulan tuh begini, bagus ya, Masya Allah bagus begini. Tahu-tahu dia bilang apa? Tapi kemarin saya lihat gini. Tapinya yang bahaya, Pak. Dan terkadang telinga kita ini asyik banget loh, Pak. Wih, rame nih. Wih, gimana tuh emang kenapa si fulan begini, begini, khalas ya, tertenggelam kita di dalam ghibah. Kalau kita sudah tenggelam dengan ghibah, Pak, dan kemudian orang itu menjelek-jelekan orang yang sedang dighibah tersebut, setidaknya hati antum kotor kepada orang tersebut. Iya tidak, Pak? Kalau misalnya si A sedang digibah di hadapan antum dan antum mendengarkannya dan tidak ada pengingkaran, bahkan antum merasa asyik dengan itu, saya yakin antum ketika ketemu sama si A berubah wajahnya. Iya tidak?
Akan berubah dengan dia sikap antum yang tadinya senyum lebar sekarang jadi sinis. Kenapa? Karena terpengaruh oleh gibah. Makanya namimah dan gibah ini ya adik kakak. Bedanya kalau namimah itu menyampaikan kepada dua belah pihak, kalau gibah adalah menjelek-jelekan di belakangnya begitu. Tapi gibah itu asal muasal namimah. Dengan adanya namimah, gibah muncul namimah. Sebab tidak mungkin terjadi namimah tanpa gibah, saudara-saudaraku sekalian. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan gibah. Ya Allah taala berfirman, "Wala yaktab ba'dukum ba'dha." Janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah salah seorang dari kalian suka untuk makan bangkai saudaranya sendiri? Tentu kalian tidak akan suka itu. Artinya gibah itu sama dengan memakan bangkai saudara kita sendiri. Bayangkan Pak. Pernah suatu ketika Pak, Rasulullah SAW sedang ngobrol dengan Aisyah radhiyallahu anha, istrinya. Tak lama kemudian istri Nabi yang lain, Sofiyah, datang. Dan ada keperluan ingin bicara, maka Rasulullah berbicara sebentar dengan Sofiyah. Pergilah Sofiyah. Yang namanya Pak, kalau punya beberapa istri pasti ada sedikit kecemburuan satu sama lainnya Pak. Ya, tapi saya baru satu istrinya Pak, maaf ya. Menghikayatkan saja. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, hasbuk min Safiyati kada. Ya Rasulullah, cukuplah bagi kamu Safiyah itu begini. Aisyah hanya apa? Berisyarat saja. Cukuplah bagi kamu Safiyah itu begini. Maksudnya pendek. Apa kata Rasulullah kepada Aisyah? Ya Aisyah, laqad qulti bi kalimatin law muzijat bima'il bahar lamazajathu. Hai Aisyah, kamu sudah mengucapkan kata-kata yang apabila kata-kata kamu tersebut dicampur dengan air laut, kotor air laut itu. Hanya karena apa? Isyarat saja, Pak. Gimana dengan ucapan? Gimana kalau ternyata menjelek-jelekan? Makanya gibah ini berat, gibah sumber namimah. Kalau kita bisa meninggalkan gibah, kita pun bisa akan meninggalkan apa? Namimah biidznillah. Tapi kalau lisan kita manis menggibah, kita akan jatuh kepada yang lebih berat dari itu. Namimah. Mengadu domba sesama kaum muslimin, ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka saudara-saudara kosong, ini sebab yang keempat, adanya perangai yang buruk. Ada orang yang memang manis sekali lisannya untuk ngomongin orang gitu, Pak. Ya. Nah, sekarang bagaimana sikap kita terhadap orang yang menyampaikan namimah ke kita? Ketahuilah saudara-saudaraku sekalian, kalau ada orang datang ke kamu, lalu dia berkata begini, Fulan, tahu nggak kemarin saya mendengar si Fulan jelek-jelekin kamu loh. Apa yang harus kita lakukan? Kata Imam Adz-Dzahabi, lakukanlah beberapa perkara berikut ini. Perkara yang pertama, jangan membenarkan dia. Bilang ke dia, bohong kamu. Kalau dia berkata, demi Allah, saya bersumpah, saya mendengar. Katakan kepada dia, bagaimana saya akan mempercayai kamu dan sumpah kamu, sementara yang kamu lakukan itu namimah dan dosa besar. Dan perkataan pelaku dosa besar tidak diterima. Jadi, walaupun kamu bersumpah, kamu tetap bohong. Selesai, satu tuh Pak. Bilang, bohong kamu, dusta kamu. Jangan dikasih pintu pembenaran, Pak. Kalau kita kan enggak. Yang benar, kurang ajar ya. Nah, masalahnya kita membenarkan. Ya, kalau sudah terpancing emosi, apa yang terjadi? Kita balas menjelek-jelekan dia.
Tapi kalau kita bohongkan, nggak ada pintu, Pak. Bohong kamu itu, pendusta kamu itu, ya, pelaku dosa besar kamu itu. Loh kok bisa begitu? Iya, kamu menyampaikan ucapan dia ke saya, berarti kamu sama saja mau mengadu domba. Maaf, saya bukan domba ya. Ikhwata Islam azani Allah. Ini yang pertama. Ya, kata beliau alla yusaddiqahu, yaitu jangan membenarkan ucapannya. Kenapa? Karena dia fasik, pelaku namimah. Yang kedua, ya, an yanhahu wa yansahuhu, larang dia dan nasihati dia. Akhi, kamu tahu nggak yang kamu lakukan tuh namimah, tahu nggak? Terkadang kan Pak, supaya kita tidak menyalahkan dia pakai muqaddimah Pak, pinter. Dia bilang gini Pak, Mas, bukannya saya mau ngadu domba ya Mas ya. Ini setannya pinter banget Pak, pakai muqaddimah dulu. Ya, jadinya kita percaya gitu. Oh, bukannya saya mau ngadu domba ya. Padahal itu ngadu domba gitu loh. Bukannya saya mau gibah ya Mas ya. Ya itu gibah namanya. Ikhwata Islam azani Allah ya. Nasihati dia. Ya, muqaddimah kamu nggak diterima Mas. Justru itu gibah, itu namimah, haram. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata beliau, an yubghidahu, benci dia. Artinya perlihatkan kebencian kita ke dia di saat itu. Apa lo? Ngapain lo? Ya, nggak butuh saya sama kata-kata kamu itu. Nggak butuh saya sama berita kamu itu. Kalau bisa antum melotot nggak masalah Pak. Biar dia tidak melakukan perbuatan itu. Walaupun dia teman kita yang memang kita akrab sama dia, tapi kalau dia sampai seperti itu, jangan kita ridhoi, Pak. Jangan sampai kita ridho terhadap dia. Iya. Kemudian yang berikutnya kata beliau apa? Jangan turuti kemauan dia. Karena Allah mengatakan begitu, wala tuti' kulla hallafin athim. Wala tuti' kulla hallafin athim hammazim masya'im binamim. Jangan kamu taati setiap orang yang bersumpah suka pendosa itu. Siapa itu? Hammaz. Ya. Itu orang yang suka menjelek-jelekan, masya'im binamim, dan berjalan dengan namimah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa orang yang namimah pasti menjelek-jelekan kan? Maka Allah mengatakan jangan kamu taati mereka. Jangan ikuti kemauan dia. Jangan sampai kita terpengaruh sama orang itu. Hati-hati Pak. Ya. Maka ya akhli Islam azan ya Allah wa yakum, waspada kita sama orang kayak ginian. Kalau kita tahu orang ini sifatnya seperti itu, maka jaga jarak dengan dia. Karena hakikatnya ini, ya kata para ulama, ini setan yang ingin menjerumuskan kita kepada apa? Dosa. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Pernah suatu ketika Al Hasan Al Basri disampaikan kepada beliau bahwa si fulan menggibah kamu hai Hasan, menjelek-jelekan kamu hai Hasan. Maka Al Hasan Al Basri masuk ke rumahnya bawa satu keranjang kurma, Pak. Lalu Al Hasan berkata, tolong berikan keranjang kurma ini ke dia dan bilang terima kasih. Masya Allah, Pak. Kalau ada orang datang kepada antum, lalu dia berkata, tahu nggak? Kemarin saya mendengar si fulan jelek-jelekin kamu loh. Oh iya, masa? Iya benar, saya dengar sendiri. Oh gitu. Antum langsung keluarin duit 200.000. Ini tolong sampaikan duit saya bukan buat dia. Bilang ya, salam dari saya, makasih. Wallahi Pak, ini obat sebetulnya Pak.
Makanya Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan dalam surat Fussilat ayat 34, "Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim," kata Allah. Tidak sama antara kebaikan dan keburukan. Tolaklah keburukan itu dengan yang lebih baik. Maka jika kamu lakukan itu seakan-akan antara orang yang bermusuhan bagaikan teman yang akrab. Tapi itu berat, maka Allah mengatakan apa? Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Tidak ada orang yang bisa melakukan itu kecuali orang yang sabar. Wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim. Dan tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Masya Allah. Maka dari itu, ya, tolak dengan cara seperti itu, Pak. Jadi kalau ada orang yang menyampaikan kepada kita si fulan jelek-jelekin, langsung kirimin hadiah buat dia. Lewat dia. Ya. Kan jadi bingung. Orang yang menyampaikan namimah ini akan bengong kan, kok saya jelek-jelek, kok dia jelek-jelekin kamu, kok kamu masalah ngasih hadiah sih sama dia? Dia tidak tahu, Pak, dengan cara seperti itu ya akan menghabiskan namimah sampai ke akar-akarnya. Cuma masalahnya itu berat. Berat. Orang kita dijelek-jelekin, masa kita kasih hadiah? Enak aja kan gitu. Maunya apa? Maunya kita balas dengan yang lebih. Kadang kan ketika disampaikan kepada kita, oh, tahu nggak, si fulan tuh mengatakan kamu itu begini. Dan kebetulan aib itu ada pada diri kita, Pak. Oh, itu panas banget, Pak. Langsung merah tuh. Ya. Keubun-ubun kemarahan kita. Langsung Bapak berkata, saya pun tahu dia itu suka begini. Ya. Wah. Padahal kata Rasulullah SAW, wa ini mru'un syatamaka aw ayyaraka bi amrin ya'lamu fika fala tu'ayyirhu bi amrin ta'lamu fih wa da'wa balahu alaih. Apabila ada seseorang yang menjelek-jelekan kamu dengan aib yang dia ketahui ada pada diri kamu, jangan kamu balas dengan menjelek-jelekan dia dengan aib yang kamu ketahui ada pada diri dia. Biarkan dosanya buat dia semuanya. Jangan dibalas, Pak. Kalau dibalas satu sama. Dosa plus dosa, selesai. Tapi kalau kita tidak balas, kita sabar, kita diam, bahkan kita tolak dengan yang lebih bagus, dan kita ingkari orang yang menyampaikan namimah ini, maka yang pertama kita sudah menghabiskan namimah sampai ke akar-akarnya. Kalaupun memang yang diberitahukan kepada dia benar, biarlah malaikat yang akan menjawabnya. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, At-Tirmidzi juga meriwayatkan, Rasulullah SAW melihat Abu Bakar dicaci maki oleh seseorang, Pak. Maka Abu Bakar diam saja. Dicaci maki lagi, Abu Bakar diam saja. Maka Rasulullah tersenyum. Dicaci maki lagi, Abu Bakar diam lagi. Dicaci maki lagi, rupanya Abu Bakar naik pitam. Dibalas sama Abu Bakar. Rasulullah pergi. Melihat Rasulullah pergi, Abu Bakar terkejut. Waduh, dikejarnya Rasulullah SAW. Lalu ditanya, "Ya Rasulullah, ketika aku diam engkau tersenyum, tapi ketika aku balas engkau malah pergi. Kok kenapa ya Rasulullah? Maksudnya apa salah saya? Bukankah membalas keburukan dengan keburukan yang sama boleh dalam Islam?" Maksudnya begitu, Pak. Apa kata Rasulullah? "Ketika engkau diam aku melihat malaikat yang membalasnya dan membelamu. Dan ketika engkau balas, aku melihat setan hadir. Dan aku tidak mau berada di majlis yang dihadiri oleh setan." Masya Allah, ya Islam, azani Allah wa yakum. Makanya, akhi, kalau ada orang datang ke kita menyampaikan bahwa si fulan menjelek-jelekan, ini mulai setan hadir nih, Pak. Nih. Kita nggak boleh berada di majlis yang dihadiri oleh setan. Gimana caranya? Ima kita pergi atau kita usir. Kita nasehatin itu setannya, Pak. Kita beritahu bahwa itu tidak boleh, haram, gak boleh ya akhal Islam. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa yakum.
Maka dari itu saudaraku sekalian, bagaimana caranya supaya kita tidak terjatuh kepada namimah? Bagaimana caranya supaya kita tidak terjatuh kepada namimah? Yang pertama, ya akhul Islam, bersihkan hati kita dari hasad dan dengki. Kalau kita dengki kepada seseorang, segera hilangkan. Jangan dipelihara, Pak. Apa sih tanda kita punya rasa dengki sama orang? Tandanya kalau kita mendengar dia diberikan kenikmatan, hati kita panas. Setiap kita mendengar nama si fulan, panas rasanya. Kalau hati si fulan diberikan kenikmatan, wah kesel kita. Nggak ridho si fulan dikasih kenikmatan. Kalau kita mendapatkan itu di hati kita, berarti kita kemasukan penyakit apa? Dengki. Berarti kalau kita dengki sama seseorang, bagaimana yang kita lakukan, Pak? Yang pertama, doakan dia. Ya Allah, ampuni dosanya. Ya Allah, berkahi nikmatnya tersebut. Ya Allah, ya pelihara ia dari ya orang-orang yang dengki kepadanya. Yang kedua, kasih hadiah. Yang ketiga, kalau ketemu antum yang pertama kali ngucapin salam, assalamualaikum. Hilang, Pak, dengki kita itu hilang, Pak. Dengan cara seperti itu, insya Allah hilang kedengkian kita kepada dia, biidznillah. Sambil terus kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dihilangkan kedengkian dari hati kita. Yang ketiga, Pak, yang bisa menghilangkan namimah ini supaya kita tidak terjatuh kepada namimah apa? Yaitu kita harus berusaha untuk husnudzon kepada saudara kita. Husnudzon. Misalnya ada orang berkata ke kita, tahu nggak, kemarin saya mendengar si fulan ngomongin gini. Ah, kamu salah dengar kali. Benar. Enggak, mungkin itu maksudnya begini dan begitu. Ya, saya tahu kok orangnya soleh, nggak mungkin dia menjelek-jelekan saudaranya sendiri. Demi Allah, saya benar. Oh enggak, saya nggak percaya sama kamu orang fasik. Iya. Kita berusaha untuk husnudzon. Makanya pernah suatu ketika, Pak, dalam kisah 3 orang yang tidak ikut perang. Ingat, tahu nggak hadisnya, Pak? Di antaranya seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik. Waktu itu Rasulullah mengumumkan peperangan, tapi qadarullah 3 orang ini masih santai-santai aja, termasuk Ka'ab bin Malik ini santai-santai. Akhirnya Rasulullah dan pasukannya berangkat masih nyantai juga. Ya, setelah itu baru kemudian siap-siap pergi ke kota Madinah. Ternyata Rasulullah dan pasukan udah pergi. Bingung. Aduh. Di perjalanan Rasulullah bertanya, di mana Ka'ab bin Malik? Kok tidak terlihat? Lalu ada seorang sahabat berkata, Rasulullah, dia itu dilalaikan oleh mantelnya, dilalaikan oleh dunianya itu. Apa kata Mu'adz bin Jabal? Kamu ini salah, dusta kamu. Demi Allah, saya tahu Ka'ab bin Malik itu orangnya bagus, baik, soleh, Masya Allah. Mu'adz bin Jabal membela, Pak. Maka kita pun juga harus berusaha husnudzon dulu sama saudara kita. Mungkin ya dia mengucapkan itu maksudnya begini kali, kamu salah dengar dan yang lainnya. Kita berusaha untuk bela dulu saudara kita. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah ini yang kedua, Pak, supaya kita tidak jatuh kepada namimah, kita berusaha untuk apa? Husnudzon. Yang ketiga, supaya kita tidak jatuh kepada namimah, kita berusaha untuk merealisasikan hadis Nabi SAW. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak beriman seseorang dari kalian sampai ia menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya dari kebaikan. Lihat, Pak, Rasulullah mengatakan tidak beriman sampai kapan? Sampai ia menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya dari kebaikan. Kalau bapak suka nama bapak dijaga, aib bapak dijaga, tidak disebarkan, bapak juga harus suka. Tidak untuk kita
tidak menyebarkan aib orang lain. Kalau Bapak tidak suka aib kita disebar, maka jangan kita suka untuk menyebar aib orang lain. Apa yang kita sukai untuk diri kita, sukailah untuk saudara kita. Kalau kita suka untuk mendapatkan hidayah, kita harus suka saudara kita dapat apa? Hidayah. Kalau kita suka untuk dapat ilmu, kita juga harus suka saudara kita untuk dapat apa? Ilmu. Makanya orang yang seperti ini ketika ada orang yang baru ngaji, ya menuntut ilmu, Masya Allah, senang rasanya. Ya. Tapi kalau orang yang nggak seperti itu, Pak, pas baru ada orang yang ngaji, pandangannya sinis duluan. Saya senior dia, kamu junior saya. Dia merasa lebih hebat, Pak, Masya Allah. Saya udah lama ngaji, kamu baru ngaji. Ini orang yang tidak merealisasikan hadis tersebut, Pak. Sebab kalau dia merealisasikan hadis tersebut, dia akan menyukai untuk saudaranya apa yang ia sukai untuk dirinya dari kebaikan, saudara-saudaraku sekalian. Dan ia tidak akan sukai untuk saudaranya apa yang ia tidak sukai terjadi pada dirinya, saudaraku sekalian. Maka kalau kita realisasikan hadis ini luar biasa sekali, Pak. Apa semua yang kita sukai untuk diri kita, kita sukai untuk saudara kita. Iya. Kalau ada orang cerita ke Bapak begini, Alhamdulillah loh, kemarin saya bisa beli mobil. Apa kabar Bapak di saat itu hatinya? Terkadang ada orang, Mbak, ketika ada orang cerita kebaikan, nikmat yang Allah berikan kepada dia, Alhamdulillah, kemarin saya bisa beli mobil. Bapak langsung sinis dan berkata, gitu aja cerita-cerita. Pamer banget sih. Nah, kan? Sebetulnya Bapak itu hatinya terkena penyakit apa? Dengki. Bapak tidak sadar. Dia mungkin bercerita karena ingin menyampaikan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa amma binikmati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu, ceritakanlah. Dengan cara dia seperti itu dia dapat pahala. Tapi ketika Bapak sinis, Bapak dapat dosa. Seharusnya bagaimana dong kalau kita mengamalkan hadis tadi? Ketika dia senang, kita merasa apa? Senang. Makanya Rasulullah SAW menggambarkan, Pak, mukmin dengan mukmin yang lain itu sebagaikan apa? Cermin. Kata Rasulullah, al-mu'min mir'atu akhihil mu'min. Mukmin itu cermin saudaranya mukmin yang lain. Bapak kalau lagi ngaca, Bapak ketawa, cerminnya diam apa ketawa? Ikut ketawa kan, Pak? Bapak sedih, cerminnya sedih. Bapak diam, cermin diam. Ya, kalau Bapak ketawa cerminnya diam, saya yakin Bapak lari, Pak. Apaan nih, Cin? Demikian pula kita, saudara kita sesama mukmin, dia bergembira, kita memperlihatkan kegembiraan kita. Dia sedih, kita ikut merasakan kesedihan dia. Dia susah, kita berusaha untuk membantu dia sesuai kemampuan kita. Ya. Cermin itu, Pak, tidak pernah ngomong kepada kita, tadi yang cermin ke saya yang pertama tuh ada komedonya loh. Hidungnya pesek loh. Dan nggak pernah cermin ngomong. Nggak pernah membuka aib yang bercermin kepada dirinya. Demikian pula mukmin, tidak pernah seperti itu. Dia tidak pernah membuka aib saudaranya, tidak pernah. Apalagi menyampaikan aib kepada orang lain, tidak pernah. Dia akan berusaha untuk menjaga kehormatan saudaranya, berusaha untuk menjaga aib saudaranya sama mukmin, Masya Allah. Ya. Rasulullah SAW sabda, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib seorang mukmin, Allah akan tutupi aibnya di mana? Di dunia dan akhirat. Masya Allah, saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, ini dia, Pak.
Jadi supaya kita selamat dari namimah ini, kita amalkan hadis tadi. Tidak beriman seseorang dari kalian sampai ia suka untuk saudaranya seperti yang ia sukai untuk semua yang kita suka untuk diri kita, kita sukai untuk saudara kita. Semua yang kita tidak sukai menimpa diri kita, jangan kita sukai menimpa saudara kita, saudaraku sekalian. Cuma masalahnya Pak, kalau kita lagi suka sama teman kita, untuk mengubur kesalahan tuh gampang banget Pak. Ya tidak Pak? Kalau kita lagi cinta sama teman kita, sebanyak apapun kesalahannya terkubur sudah. Tapi kalau kita lagi benci sama dia, waduh, disitulah Pak, sulit sekali mengubur kesalahan teman. Bahkan mungkin kesalahan yang kecil pun kita akan besar-besarkan Pak. Iya Allah. Iya. Makanya apa? Kalau kita sedang benci sama dia, jangan sampai menjadi orang yang suka membuka aib dia, Pak. Jangan sampai. Sudah masuk ini. 2 menit lagi. Itu kok ada azan? Oh ya. Sampai mana tadi? Ya artinya kalau kita berantem sama dia, kita ya nggak akur sama dia misalnya, tapi ketika kita mendengar dia digibah, jangan ridho. Pernah suatu ketika Khalid bin Al-Walid dipecat sama Umar bin Khattab. Kenapa Umar memecat Khalid sebagai panglima jadi pasukan biasa? Karena Umar khawatir masalah akidah. Khalid bin Walid ini Pak, panglima perang tidak pernah kalah. Sekalipun tidak pernah kalah. Umar takut. Mereka tawakalnya kepada Khalid bukan kepada Allah. Maka dipecat, dijadikan Khalid sebagai apa? Manusia lumrah Pak. Kalau udah lama jadi pejabat diturunin gimana gitu hatinya, ya kan? Lumrah. Antum aja udah lama ya jadi DKM masjid, tahu-tahu diturunin, kesel banget itu kan. Lumrah manusiawi. Rupanya ada orang yang mengambil kesempatan ini, maka ia jelek-jelekan Umar bin Khattab di hadapan Khalid bin Walid. Apa kata Khalid? Mah, diam kamu. Antaraku dan Umar itu tidak sampai kepada agama kami. Begitu harusnya. Walaupun kita tidak suka sama dia, kita benci sama dia, tapi kalau ada yang ghibah, jangan suka juga. Kenyataan nggak begitu kan? Kalau kita sedang nggak suka sama dia, dia digibah, wah kesempatan. Tambahin lagi udah, iya memang betul, kemarin juga saya tubuh begibah, hancur sudah Pak. Yang kayak ginian nih Pak, yang bisa semakin merusak. Cukuplah kita tidak suka sama dia. Kalau kita tidak suka sama dia, jangan sampai kita suka dia digibah. Sebagaimana Bapak pun tidak suka untuk digibah oleh dia. Iya kan? Naam, ya akhal Islam, azan ya Allah wa yakum. Baik, saya kira cukup dulu sampai di sini. Kita lanjutkan insyaallah setelah Isya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, apakah orang yang suka adu domba termasuk orang sombong? Apakah saya harus sombong terhadapnya? Apakah dia orang yang sakit rohaninya? Orang yang suka adu domba apakah termasuk orang sombong? Sombong itu kata Rasulullah menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Kalau dua perkara ini ada pada dirinya, ya sombong. Tapi kalau dua perkara tersebut tidak ada pada dirinya, maka ia tidak sombong, tapi ia berbuat dosa besar. Dia pelaku dosa besar. Maka kalau misalnya ada orang yang menyampaikan namimah kepada kita, sikap kita yang benar sudah kita sebutkan tadi, Pak. Sikap kita adalah kita berusaha untuk nasihati dia. Ingatkan bahwa itu dosa besar.
Jangan kita membenarkan, jangan kita menaati kemauannya, jangan. Ya. Bagaimana hukumnya memasang aplikasi di HP suami agar bisa mengetahui posisi suami? Demi kebaikan kami, jika terjadi apa-apa bisa pantau suami. Ini mah takut suami kawin lagi. Tentunya jangan sampai seorang istri ataupun seorang suami melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan suudzon kepada pasangan. Kalau memasang aplikasi malah menimbulkan suudzon terus nanti sama suami. Ini kok suami saya ada di tempat ini, ngapain dia? Akhirnya gara-gara aplikasi itu mengakibatkan suudzon terus. Maka lebih baik tinggalkan, gak usah lah. Ya kan untuk kebaikan juga Ustadz, kalau terjadi apa-apa. Lah kalau terjadi apa-apa, apa kemampuan kamu? Sementara suami jauh, kamu tahu suami lagi di sana, terjadi apa-apa gimana? Apa yang kamu lakukan? Udah tawakal aja sama Allah, serahkan dia kepada Allah. Allah yang mampu menjaga suami Anda dari berbagai macam keburukan. Allah yang mampu membolak-balikan hati suami Anda. Maka serahkan aplikasinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah Allah yang Maha tahu apa yang dilakukan oleh suami saya. Kalau suami saya berbuat dosa antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kamu sebagai seorang istri, jangan sampai melakukan perbuatan yang menimbulkan suudzon. Karena suudzon itulah pintu terbesar yang menyebabkan apa? Retaknya hubungan suami istri. Bagaimana sikap kita bila didiamkan sama tetangga kita, padahal udah menyapa? Baikan lagi, ada masalah kita didiamkan lagi, tanpa tahu salah kita apa. Kalau kita didiamkan sama tetangga, padahal kita sudah sapa, kita salam, Pak, itu tidak memberikan mudorot sama sekali buat kita. Yang harus kita pikirkan itu, kalau dia mendiamkan saya, padahal saya sudah sapa dia, yang berbahaya buat dia sendiri, bukan buat saya. Emang sih kita cuma sedikit sakit hati aja, tapi kalau kita pikirkan dengan akal kita yang waras, Pak, yang rugi dia bukan kita. Kenapa? Karena dengan sikap dia itu, dia sudah memutuskan hubungan. Dengan sikap dia seperti itu, dia sudah mencukur agama dia sendiri. Dengan sikap dia seperti itu, amalan dia belum diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak. Jadi kita enggak rugi. Apa ruginya kita coba? Rugi? Enggak rugi sama sekali. Justru kita kasihan sama dia, kasihan. Gimana berpikir supaya dia enggak mendiamkan kita? Maka kalau kita amalkan ayat tadi, idfa billati hiya ahsan, tolaklah dengan yang lebih baik. Kok tetangga saya mendiamkan saya ya? Antum langsung pergi ke pasar, beli buah-buahan, beli kue, datang ke tetangga, ini hadiah buat kamu. Langsung tersenyum lebar ke antum. Oh makasih Pak ya, Masya Allah. Tetangga saya ini kok baik banget sih. Ya. Didiemin malah ngasih hadiah. Besok-besok saya diemin lagi, biarkan saya diemin. Insya Allah enggak seperti itu, Pak. Ya. Bagaimana menyikapi atau menasihati agar tidak tersinggung apabila seseorang yang kita hormati lebih tua atau orang tua curhat dengan berujung menggibah orang lain atau saudara sendiri karena beliau merasa tersakiti? Bagaimana taubat dari dosa gibah tersebut? Ya, kalau misalnya ada orang yang lebih tua dari kita curhat ke kita kemudian menggibah dia karena dia merasa sakit hati sama dia, antum hibur,
Antum bilang begini, Pak, semua perbuatan dia yang menyakiti hati Bapak itu dosa buat Bapak apa buat dia? Ya dosa buat dia. Bapak dosa enggak dengan seperti itu? Ya saya enggak dosa. Bapak dapat pahala enggak? Oh iya, Bapak dapat pahala. Karena dia yang menyakiti hati Bapak, dia sudah mentransfer pahala kepada Bapak. Tapi kalau kita gibah dia, Pak, kita sama-sama transfer lagi pahalanya ke dia. Jadi satu sama. Udahlah, biarin aja lah, Pak. Ya. Ingat, Pak, Allah itu tidak lupa. Allah mampu untuk membalas keburukan orang. Kalau kita serahkan kepada Allah, hanya Allah yang Maha tahu. Tapi kalau Bapak memaafkan, itu lebih baik, Pak. Karena jiwa pemaaf itu jiwa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya Allah mengatakan wa anta'fu khairul lakum. Kamu memaafkan itu lebih baik buat kamu. Iya. Dulu sebelum hijrah, saya belum sempat mengganti puasa Ramadan yang terlewatkan. Bagaimana cara yang afdal untuk menggantinya? Ini terlewatkannya karena apa? Karena malas, karena sakit, karena uzur, atau tidak. Kalau itu karena uzur, karena misalnya safar, atau karena sakit, maka tetap wajib diqadha walaupun sudah lewat bertahun-tahun. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Siapa yang sakit atau ia bersafar, maka gantilah dengan hari-hari yang lainnya. Allah tidak menyebutkan sampai berapa kali Ramadan. Tetap tidak gugur kewajiban untuk mengqadha. Tapi kalau dia tidak puasanya karena malas, dia tinggalkan sengaja. Di sini terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah dia wajib qadha atau cukup taubat? Sebagian ulama mengatakan wajib qadha juga selain taubat. Dalilnya qiyasul aula. Apa itu? Artinya, kalau orang yang punya udzur saja wajib qadha, masa yang nggak punya udzur nggak wajib qadha? Gimana? Mereka yang mengatakan tidak wajib qadha apa? Kata mereka, perintah untuk mengqadha butuh dalil. Sementara dalil hanya ada untuk orang yang punya udzur saja. Yaitu yang karena sakit, safar, haid, dan nifas. Dalil hanya mewajibkan qadha bagi orang yang punya udzur. Sedangkan menyamakan orang yang punya udzur dengan yang tidak punya udzur, itu menyamakan sesuatu yang tidak sama, kata mereka. Bagaimana akan dikiaskan orang yang punya udzur dengan orang yang tidak punya udzur? Sekarang kalau dia mengqadha, apa manfaatnya qadha? Karena qadha sudah tidak ada manfaatnya lagi. Karena fungsi dari para qadha itu adalah untuk menutup kekurangan. Sementara ini tinggalkannya sengaja. Apakah kira-kira akan menutup? Tidak akan tertutup, percuma. Berarti apa? Kewajiban dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah pendapat yang saya pilih, yang saya rajihkan. Allahu a'lam. Jika kita menyalurkan segala curahan hati di sosmed, boleh enggak? Pak, Bapak curhat kepada orang, mengadukan perbuatan Allah kepada Bapak, kan lucu. Iya enggak? Yang ngasih Bapak ujian siapa? Allah. Kemudian Bapak mengadukan perbuatan Allah kepada makhluk yang tidak bisa menghilangkan manfaat dan mudarat. Apa tidak lebih baik kita hanya mengadukan kepada Allah yang bisa menghilangkan mudarat tersebut? Jadilah seperti Nabi Syuaib yang berkata, "Innama ashku bathi wa huzni ilallah." Sesungguhnya aku hanyalah mengadukan kesedihanku dan kesusahanku kepada Allah saja. Buat apa kepada manusia, Pak? Contohnya Ustadz, misalnya saya nggak bisa pasang parabola.
Bapak justru kalau seperti itu terkesan minta-minta loh, Pak. Aduh, hari ini saya sakit, nggak punya duit buat berobat. Itu namanya modus mau minta-minta. Aduh, nggak bisa pasang parabola. Ya, hati-hati Pak, nggak usah, nggak boleh seperti itu. Seorang mukmin itu harus jiwanya mulia. Kata Rasulullah, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Nggak usahlah kita mengadukan kesusahan kita kepada orang lain. Udah cukup sama Allah Subhanahu wa taala saja. Kecuali kalau misalnya antum udah beli parabola, nggak tahu, nggak bisa caranya, antum nanya, ada yang bisa pasang parabola nggak ya? Saya bingung nih caranya nih, nggak bisa. Misalnya teman nggak punya karena tinggal di hutan. Bagaimana kita mengingatkan kawan yang akhwat yang mau berangkat ke kajian pakai Gojek di sosmed? Gimana itu? Ya, pertama kita ingatkan bahwa seorang wanita tidak boleh berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Bawakan hadisnya. Yang kedua, coba berikan solusi bagaimana caranya supaya akhwat ini tetap bisa kajian. Mungkin bisa menghubungi akhwat yang lainnya, punya mobil, punya motor. Tolong dong itu teman kita sesama akhwat yang pengen ngaji, ya. Saling tolong menolonglah, saling bahu membahu. Tapi jangan antum yang nawarin. Oh, gimana kalau saya jemput? Alah, itu setan baru itu. Bagaimana cara yang baik untuk mendamaikan dua saudara yang bermusuhan? Kalau tidak ada cara kecuali dengan berdusta, nggak apa-apa. Kata Rasulullah, la kadhiba illa fi thalah. Tidak boleh berdusta kecuali pada 3 perkara. Di antaranya mendamaikan dua saudara yang bermusuhan. Nggak apa-apa datang ke si A, kita bilang, A atau nggak A, kemarin saya mendengar si B muji-muji kamu loh A. Dia mendoakan kamu dalam doanya loh A. Datang lagi ke si B, B tahu nggak? Kemarin saya mendengar si A itu Masya Allah, yang jempol banget deh sama kamu. Dia sebetulnya mencintai kamu banget loh. Oh ya, gara-gara itu jadi damai. Alhamdulillah, gak masalah. Bagaimana kalau kita kedatangan tamu dan menginap di rumah kita, tapi si tamu ini suka gibah? Bagaimana kita menyikapinya? Ya kamu kan yang punya rumah, kamu yang harus tegas dong. Bilang kepada dia, maaf akhi, rumah saya bukan tempat gibah. Apa susahnya? Kalau misalnya dia marah gara-gara itu, akhirnya apa? Ya udah saya pergi aja lah. Ya udah nggak masalah kan? Alhamdulillah selamat dari keburukan dia. Yang penting kita berusaha ingatkan, nggak boleh gibah, haram akhi. Udahlah kita ngomongin yang lain aja. Ngomongin poligami yuk. Jangan. Badi paling kenceng kayak suaranya. Saya bertengkar dengan kakak saya, lalu pertengkaran tersebut saya ceritakan kepada ibu, paman, dan bibi. Apa manfaatnya kamu ceritakan? Apa tujuannya? Kalau tujuannya adalah supaya damai lagi, nggak masalah. Tapi kalau tujuannya hanya sebatas memuaskan kekesalan, nah itu haram. Nggak boleh ya akal Islam. Ya. Doakan anak bisa poligami. Semoga antum bisa poligami, amin. Cuma masalahnya malaikat mengaminkan ya Pak ya.
Amin. Dan engkau akan mendapat seperti yang kamu doakan. Ya alhamdulillah juga. Kayaknya modus ini ya. Yang nanya nih modus nih Pak. Bolehkah membicarakan keburukan orang lain tapi hanya dalam lingkup keluarga saja, ke anak, ke istri? Enggak boleh. Maaf Pak, sekadang suami sama istri gibah orang, dikiranya ini kan cuman suami istri, tetap haram. Enggak boleh. Kalau istri bilang ke suami, mas itu si fulan tuh gini, istriku nggak boleh gibah, haram. Udah biarin dosa-dosa dia, udah nggak usah kita malah berdosa lagi gara-gara itu. Nggak boleh, ya. Atau kepada anak kita, atau kepada istri kita, memburuk-burukan orang lain tuh haram, Pak. Udah biarin aja lah. Ya. Masih banyak kok obrolan yang lain, kenapa ngobrolin yang itu? Apa saja yang harus dilakukan ketika anak baru lahir? Anak baru lahir yang pertama ditahnik. Tahnik itu kurma dilembutkan banget, kemudian disimpan di mana? Langit-langit. Iya. Kemudian apakah diazankan atau tidak? Dikomatkan ikhtilaf para ulama. Sebab khilafnya itu adalah bahwa apakah hadisnya sahih atau tidak. Mereka yang mengatakan hadisnya hasan mengatakan itu sunnah. Mereka yang mengatakan hadisnya dhaif mengatakan tidak sunnah. Saya lebih condong kepada orang yang mendoifkan hadis tersebut, karena jalan-jalannya semuanya tidak ada yang sahih. Iya. Kemudian di hari ketujuhnya diakikahkan. Dengan cara apa? Disembelihkan kambing untuk laki-laki 2, perempuan 1. Kemudian dikasih nama, kemudian dicukur rambutnya, kemudian dikasih minyak wangi, ya. Asap pembakaran daging babi najis nggak Ustadz? Saya soalnya tadi lewat di depannya. Kalau antum sengaja untuk menghirup, nggak boleh, haram. Tapi kalau lewat nggak bisa menghindar, ya gimana lagi? Seperti antum ngelewat orang yang ngerokok kehirup, ya gimana lagi Pak? Sulit menghindar. Masa antum tahan napas? Gak mungkin. Ya, memberatkan kalau seperti itu. Apa hukumnya memperbaiki bacaan imam yang salah ketika sholat? Harus, Pak. Karena Nabi SAW menegur sebagian sahabat yang tidak menegur beliau ketika salah di dalam bacaannya. Iya. Waduh, ceritanya panjang. Masalah fikih. Nanti deh masalah fikih ya. Menolak sumpahnya orang yang menurut kita bergibah atau namimah padahal ia seorang muslim, apa tidak juga termasuk orang yang suuzon ya Ustadz? Masalahnya kan Pak, sumpahnya dia itu dalam rangka namimah. Sekarang boleh enggak orang bersumpah dalam rangka namimah? Haram. Berarti itu sumpahnya bukan pada tempatnya itu. Makanya kan Allah mengatakan wala tuti' kulla halafin mahin. Jangan kamu menaati setiap orang yang suka bersumpah tuh. Mahin tapi hina. Bersumpah hina. Hammazin, suka menjelek-jelakan.
Masya'im binamim, berjalan untuk namimah. Artinya dia bersumpahnya untuk namimah. Tetap nggak boleh kita benarkan, Pak. Ya, karena itu sumpahnya bukan pada tempatnya. Boleh nggak bersumpah nama Allah disebut-sebut dalam perbuatan maksiat? Tak boleh. Kalau ada orang mau berbuat maksiat tapi menyebut nama Allah, boleh nggak, Pak? Misal Bapak mau minum arak, Bismillah. Tuh. Haram kata para ulama. Ada orang mau nyanyi dangdutan, salam dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata para ulama haram dijawab, nggak boleh. Kenapa? Karena itu termasuk mempermainkan ya zikir, termasuk mempermainkan. Suatu ketika kita pernah memiliki kejadian lucu bersama teman. Kemudian hari menceritakan kejadian lucu tersebut pada orang lain. Mungkin tanpa ada beliau. Apakah itu termasuk ghibah? Kejadian lucu ini, Pak, aib apa bukan? Dan orangnya nggak masalah nggak kalau diceritakan? Maka kan Rasulullah SAW ketika mendefinisikan ghibah apa? Dzikruka akhaka bima yakrah, menyebut saudaramu dengan apa yang ia tidak suka. Makanya tanya dulu, saya boleh nggak menceritakan kejadian lucu ini ke teman? Kata dia nggak apa-apa, ceritain aja. Itu bukan aib kok, iya, nggak masalah. Kalau dia bilang jangan nggak usah, ya udah jangan, ya. Oke Pak, baik, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila tidak bisa menjawab semuanya. Ibnu Abbas berkata, orang yang menjawab semua pertanyaan itu orang gila, Pak. Dan saya bukan orang gila. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.